Assalamualaikum. Hello everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Hari ini saya ingin menjelaskan satu materi yaitu tentang passive voice. Apakah sudah pernah mendengar tentang passive voice? Mari kita bahas apa sih itu passive voice. Passive voice adalah suatu kalimat yang mana subjeknya dikenakan suatu pekerjaan, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua, ini adalah definisi dari passive voice. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang passive voice, kita harus tahu dulu apa sih kalimat pasif itu dan apa sih kalimat aktif itu. Karena kan pasif itu kalimat pasif itu namanya adalah kalimat aktif. Jadi kita harus lebih tahu dulu apa sih kalimat aktif itu yang seperti apa, kalimat pasif itu yang seperti apa. Jadi kita akan bahas di sini. Pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif itu apa sih? Kalimat aktif adalah kalimat yang dimana subjeknya itu adalah yang melakukan suatu perbuatan. Jadi subjeknya ini yang melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, Ayu sedang membaca buku. Di sini subjeknya adalah Ayu. Ayu ini melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatannya membaca. Nah, biasanya biar kita lebih mudah untuk mengetahui, untuk mengenal bahwa kalimat itu kalimat pasif atau aktif itu adalah dengan melihat di dalam artinya. Artinya itu biasanya kalau kalimat aktif itu ada imbuhan. Di sini ada imbuhan membaca. Artinya kalimat Ayu sedang membaca buku ini adalah kalimat aktif. Terus kita lanjut ke kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang mana subjeknya itu adalah yang dikenakan perbuatan. Subjeknya yang dikenakan perbuatan. Contohnya, buku itu sedang dibaca oleh Ayu. Ini subjeknya adalah buku. Buku ini yang dikenakan perbuatan, yaitu perbuatannya apa? Dibaca. Dibaca oleh siapa? Oleh Ayu. Ini biasanya biar kita lebih enak juga mengetahui kalau kalimat itu kalimat pasif adalah artinya ada imbuhan di. Imbuhan di itu adalah kalimat pasif. Jadi kalimat aktifnya adalah Ayu sedang membaca buku. Kalau kalimat pasifnya adalah buku itu sedang dibaca oleh Ayu. Oke, kita lanjut. Di sini ada be plus verb 3. Jadi be plus verb 3 ini adalah rumus dasar dari passive voice. Biasanya passive voice itu berarti ada be ditambah dengan verb 3. Dan biasanya itu ada tambahan by. Terus lanjut, ini adalah aturan merubah active voice ke passive voice. Jadi ini yang pertama, tempatkan subjek active voice di objek passive voice dan objek active voice di subjek passive voice. Kita langsung ke contohnya. Di sini contohnya she writes a letter. Di sini subjek dari kalimat active voice adalah she. Di sini katanya tempatkan subjek active voice di objek passive voice. Subjek active voice di objek passive voice. Berarti artinya si subjek ini kita letakkan ke belakang, kemudian kita ubah ke kalimat passive voice. Jadinya subjeknya subjek active voice-nya kita letakkan di belakang sebagai objeknya dari passive voice. Lanjutkan objek active voice di subjek passive voice. Di sini objek dari active voice adalah letter. Ini objeknya. Ini katanya letakkan objeknya di subjek passive voice. Objek active voice adalah letter. Kita taruh ke depan. Jadinya letternya menjadi subjek di dalam kalimat passive
yang tadi subjek aktif voice-nya diletakkan menjadi objek passive voice, jadinya di belakang dia letak sini dan berubah menjadi dan di sini B, ini adalah D, dan ini adalah verb 3. Rumus dasarnya B plus verb 3. Jadi di sini the letter is written by her. Coba kita buat contoh lain. Contoh lain misalnya bagaimana cara mengubah kalimat aktif voice ini? Yuk kita ubah menjadi kalimat passive voice. Caranya adalah karena ini tadi subjeknya, kita mulai dari belakang dulu. Subjek passive voice itu diambil dari objeknya active voice. Berarti di sini objeknya active voice yang mana? Yang kedua. Itu adalah objeknya dari active voice. Kita mulai dari ke depan menjadi subjeknya passive voice. Jadinya the boy is ini. Kenapa dia pakai is? Karena ini rumusnya rumus present, simple present, rumus present. Terus pembandingannya sebagai ibunya. Terus kita ini verbnya biasanya jadi verb 3. Karena yang baik. Dan siapa yang memakan tulang itu siapa? Jadinya the ball is eaten by the dog. Aturan yang kedua di sini adalah tempatkan di pada tiap-tiap rumus tensesnya, sesuaikan dengan subjek, dan diikuti oleh verb 3 atau verb 3. Di sini ada tabel. Kemudian di sini adalah tabel B plus verb 3. Di sini modal itu berarti nanti kalau kita udah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, berarti kalau misalnya ada kata modal itu berarti misalnya modal seperti emas dan yang lain-lain, itu berarti nanti setelahnya itu pakai B terus baru pakai verb 3. Kalau misalnya tensesnya present itu is, are plus verb 3. Terus kalau misalnya tensesnya past itu pakai was, were plus verb 3. Terus kalau misalnya tensesnya perfect pakai have or has plus been plus verb 3. Terus kalau misalnya rumusnya continuous itu pakai B plus verb 3. Nah sekarang coba kita latihan bersama-sama mengubah dengan active voice menjadi passive voice. Di sini ada tabel yang tadi biar enak aja. Terus pertama kita coba dengan modal dulu. Yang modal. Di sini contohnya adalah he must pay the door. Artinya dia akan mencet pintu. Di sini bagaimana cara mengubahnya? Pertama kita letakkan objek pas dari active voice menjadi subjek di passive voice. Ini akan kita tulis the door. Di sini
ya. Di sini the door was open. Ngikutin kayak yang modal itu kita di dashboard juga. Terus setelah itu ini objeknya sudah objek polis diletakkan di samping kasih polis ya. Terus kita ikuti ini kayak rumusnya di dashboard juga. Terus di sini subjek objek polis diletakkan menjadi objeknya kasih polis. Tapi kalau kita letakkan ini baru kita ubah dia menjadi ini. Jadinya the door must be painted dari him. Ini adalah contoh yang mudah. Terus kita lanjut ke contoh yang present. Yang present di sini contohnya adalah I don't cut the onion. Di sini don't ini menunjukkan ada not, tapi ini disingkat jadinya don't. Asalnya do not disingkat menjadi don't. Ini yang menunjukkan dia kalimatnya negatif. Artinya aku tidak memotong bawang putih. Kita rubah ke kalimat kasih polis. Pertama, seperti aturan yang pertama, objek aktif polis diletakkan di samping kasih polis. Jadi kita tulis the onion. Nah di sini karena rumusnya adalah rumus present, berarti ini kita lihat ke tabelnya yang present, dia memakai is on R plus active. Di sini the onion ini kembali ke it. Kalau it berarti dia menggunakan is. Berarti the onion is. Terus karena ini negatif, kita tambah juga isn't. Terus verb 3 dari cut adalah cut. By siapa yang memotong? Siapa yang tidak memotong bawang putih? Saya. Jadi by itu maksudnya diubah menjadi me. Baik. Jadi jadinya the onion is cut by me. Kita lanjut ke contoh yang pas. Yang pas di sini contohnya she watched a movie last night. Dia perempuan menonton sebuah film kemarin malam. Kita ubah ke kalimat passive voice. Kita ubah ke kalimat passive voice. Itu adalah objeknya pertama seperti biasa objeknya movie. Movie ini kalimat yang akhirnya menggunakan rumus past. Berarti di sini be-nya adalah menggunakan was or were. Di sini movie ini kembali ke subjeknya itu ada it. It berarti dia menggunakan was. Verb 3 dari watch adalah watch. Terus di sini by kita tambahkan artinya she menjadi her. Jadinya a movie was watched by her. Artinya film itu sudah ditonton oleh dia perempuan. Kita lanjut ke contoh yang perfect. Di sini contohnya adalah I have bought a new. Lanjut ke contoh yang
dia kembali ke it, dan ini karena cuma satu nggak banyak makanya dia tetap kembali ke it. Jadinya kalau it itu kalau misalnya yang is karena present continuous, ini rumusnya present continuous. Jadi kalau di present it itu berarti menggunakan is. Lalu kemudian baru kita vertiga dari making. Vertiganya dari make itu made. By sering mengkorek by money. Oke, ini adalah kalimat passive voice dalam bentuk statement. Mungkin cukup di sini saja penjelasan dari saya.